Waalaikumsalam. Silakan masuk. Dengan siapa? Mars ya? Oh, Mas ya. Saya Fauzan. Silakan duduk. Kasih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Udah makan belum? Udah. Oh, udah. Oke, kenalkan ya. Sebelumnya nama saya Fauzan Susilo. Saya dari Fakultas Psikologi UNI. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan saudari untuk keperluan praktikum dalam mata kuliah wawancara dalam psikologi. Proses wawancara ini kurang lebih berjalan selama 30 menit. Jadi wawancara ini bersifat rahasia sehingga semua yang saudari katakan, informasi yang saudari berikan tidak akan disebarluaskan kemanapun. Jadi hanya pihak kami dan pihak yang berwenang saja yang mengetahuinya. Oke. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih penyesuaian diri mahasiswa terhadap perkuliahan online pada saat masa lockdown ini. Terus alasan saya memilih saudari karena mungkin saudari adalah orang yang paling tepat untuk berbicara dalam masalah lockdown kali ini. Sebagai bentuk laporan praktikum pada mata kuliah ini, nanti selama proses wawancara saya akan merekam semua apa yang saudari katakan sebagai bukti tanpa adanya kekeliruan untuk menunjang data dalam pembuatan laporan praktikum kali ini. Apakah saudari bersedia? Iya, bersedia. Oke, sebelum proses wawancara ini dimulai, saya akan mempersilahkan saudari dahulu ke toilet. Karena pada saat wawancara sudah dimulai, saudari tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan ini. Apakah saudari keberatan? Enggak. Oke, kalau enggak, sekarang bisa kita mulai wawancaranya. Iya. Apa sih yang saudari ketahui tentang pembelajaran online ini? Yang aku ketahui dari pembelajaran online ini sebenarnya sistem belajarnya yang berubah, yang mengalami perubahan secara signifikan. Dari yang misalnya kita belajar di kelas, dengan pembelajaran online ini kita tuh bisa belajar di mana aja, bisa belajar di kamar atau bahkan mungkin di dapur sambil masak atau dan lain sebagainya. Yang dimana si mahasiswa atau siswanya itu sangat bergantung dengan jaringan itu. Berarti saudari sudah siap ya melakukan pembelajaran online ini? Siap gak siap, kayaknya harus siap. Tahu sampai kapan sih universitas kamu melakukan ini pembelajaran Dari online? pengumuman terakhir sih dikasih tahunya sampai 29 Mei, tapi kita nggak tahu pengumuman selanjutnya bakal emang sampai tanggal 29 Mei atau diperpanjang. Oh gitu ya. Jadi gara-gara masalah pandemi corona kali ini Iya. jadi lama ya. Iya, tapi semoga aja cepat beres. Mudah-mudahan sih. Amin. Terus kan kalau melakukan pembelajaran online kan biasanya di rumah kan? Iya. Nah kalau di rumah pasti kan sama keluarga juga kan pada ngumpul. Iya. Nah kalau kayak gitu gimana sih reaksi keluarga kamu waktu kamu melakukan pembelajaran? Kalau dari keluarga aku, khususnya orang tua aku sih senang ya dengan adanya pembelajaran online ini. Karena lebih bisa terpantau belajarnya, terus jadinya nggak khawatir berlebih kan. Kalau misalnya kita di kampus kan keluar rumah lah, kalau misalnya kita pembelajaran online kan ada di rumah, jadi ya kita diam di rumah aja gitu bareng orang tua, jadi ya lebih aman sih dan lebih tidak mengkhawatirkan buat orang tua. Mungkin lebih banyak waktu dengan keluarga Iya, juga betul. ya, tanpa harus ada kekhawatiran keluar rumah. Persiapan apa saja sih yang saudari lakukan pada saat pembelajaran online? Ya karena online yang paling penting jaringan internetnya harus bagus. Kalau misalnya emang untungnya di rumah pakai wifi, jadi yang harus dipersiapkan adalah jaringan wifi-nya yang harus bagus. Terus bahkan mungkin laptop atau HP, dan yang paling penting sih semangatnya yang harus dipersiapkan. Terus kalau lagi kayak gitu biasanya apa sih yang kamu rasain pada saat pembelajaran? Kalau dari aku sendiri sih tidak mengalami banyak permasalahan dari pembelajaran online ini, karena sejujurnya aku lebih suka pembelajaran online dibanding harus pergi ke kampus. Karena dari pembelajaran online ini aku jadi punya tanggung jawab sendiri buat ke diri aku sendiri. Karena kan kalau misalnya di kelas kita bisa gampang nih nanya ke teman, jadi usahanya tuh nggak terlalu kerasa untuk diri sendiri. Tapi kan kalau pembelajaran online
kita bakal susah nanyanya ke teman, bakal repot lah, belum tentu juga ngerti kan kalau lewat chat. Jadi kalau pembelajaran online aku harus mau nggak mau, bisa nggak bisa harus ngerti sama pembelajaran itu, terus bergantungnya pada diri sendiri. Itu menurut saudari, apakah pembelajaran online ini sangat efektif dilakukan? Untuk saya pribadi ya masih dikatakan efektif aja, tapi mendengar beberapa teman yang mungkin nggak biasa dan nggak suka sama pembelajaran online sangat tidak efektif. Beberapa dari mereka sering mengeluhkan masalah kuota dan jaringan internet kan di setiap rumah belum tentu bagus. Terus ada yang mengeluhkan nggak ngerti kalau online kan lebih, ada yang lebih suka tatap muka sama dosennya. Kalau saudari lebih memilih yang online atau yang tatap? Mungkin kayaknya online sih. Ya. Karena lebih lebih bisa nyantai. Iya. Gimana sih cara saudari beradaptasi gitu kan pada saat masa kuliah tatap muka kan, mungkin saudari lebih sering yang tatap muka. Terus cara adaptasinya ke pembelajaran online ini kayak gimana? Yang paling kerasa banget sih kayak harus lebih sering buka HP. Kayak biasanya kan pagi-pagi kalau pergi kuliah ke tempat tuh secara offline tuh jarang buat buka HP, lebih fokus sama siap-siapnya. Tapi ini bangun tidur langsung harus buka HP, buka grup biar nggak kelewat sekarang ada kelas apa aja, terus biar nggak kelewat link yang dibagiin dari dosennya. Berarti saudari lebih sering ngecek HP sekarang ya? Iya, sering banget. Gimana sih, apa sih ada kendala gitu atau apa yang saudari rasain pada saat pembelajaran online? Kendala yang paling kerasanya sih cuman rasa malasnya doang. Soalnya kayak kalau pembelajaran online kan kita tidak mempunyai tanggung jawab untuk pergi ke kampus. Jadi kayak mau kayak misalnya ada kelas pagi tuh kadang aku belum mandi, baru bangun tidur. Kan kalau ke kampus aku harus mandi dulu, harus siap-siap dulu. Jadi menurut aku pribadi, dengan belum mandi itu bisa mempengaruhi rasa malas pada hari itu. Dengan begitu berarti apa aja yang harus saudari persiapkan biar bisa pelajaran online lebih baik lagi? Karena kendala yang paling utama aku malas, jadi kayaknya setelah sholat subuh atau setelah bangun lebih pagi, terus langsung mandi biar kelasnya lebih fresh, terus biar mengikuti kelasnya lebih semangat lagi lah, biar nggak malas-malasan pada hari. Ada nggak sih sebenarnya keinginan dari saudari sendiri yang biasanya kuliah tatap muka jadi kuliah online kan sekarang, ada keinginan lagi nggak sih buat kuliah? Pasti ada lah. Pasti ada. Iya. Mungkin dari teman-teman juga. Iya. Ya kangen lah sama teman-teman, kangen bareng-bareng. Ya karena kan kuliah online kan di rumah gitu ya. Iya, cuman lewat setting atau video call. Faktor apa aja sih yang mendorong saudari ingin kuliah seperti biasa? Ya itu sih tadi teman-teman, kangen teman-teman, terus karena udah lama belajar online, jadi kayak kangen aja rutinitas pagi-pagi sebelum berangkat kuliah. Terus yang paling utama sih kangen teman-teman di kuliah. Ya. Soalnya kalau di rumah kan sendirian, jadi sepi. Tapi saudari lebih nyaman sendiri, lebih nyaman. Iya maksudnya ya lebih ngerti pembelajarannya secara online. Tapi kan kalau secara teman-teman ya pasti pengen lah ketemu langsung, tatap muka di tempat kuliah. Jadi dari pembicaraan kali ini saudari lebih senang lebih efektif mungkin yang kuliah pembelajaran online ya. Iya. Karena lebih bisa dimengerti pembelajarannya, mungkin lebih bisa masuk ke saudari pahami juga. Sedangkan kalau tatap muka itu kan lebih banyak gangguannya gitu kan, kayak teman-teman yang ngajak ngobrol atau kayak gimana kan. Tapi di sisi lain kuliah tatap muka juga perlu kan, karena menghubungkan buat relasi juga dengan teman-teman saudari. Karena sekarang lagi keadaannya, kondisinya sedang ada wabah kayak gini, ya mau nggak mau ya kita sebagai mahasiswa harus siap untuk pembelajaran online gitu kan. Sebelum wawancara ini saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah. Sedang. Oke, kalau begitu
Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang saya berikan. Terima kasih atas kesediaan saudari untuk diwawancara pada kali ini. Semoga kuliahnya makin lancar, Amin. dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Saya ingatkan kembali bahwa wawancara ini bersifat rahasia ya. Jadi data ataupun informasi yang saudara berikan tadi tidak akan saya sebarluaskan dan hanya pihak berwenang saja yang akan mengetahui, mungkin dosen pengampus saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasamanya ya. Sampai bertemu di lain waktu. Iya, makasih. Hati-hati jalan ya. Iya. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih.